Allah alam bisawab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja, Bang, sekulit ari itu aja. Gus Nur sudah ditangkap. Ferdinand minta Polri juga proses Refli Harun. Budiman mengatakan, infrastruktur maju dibangun di rezim otoriter, Pak Jokowi terpaksa menjalankan PR Orba. Selalu saja memang ada persoalan terkait dengan batas provokasi, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan dengan berpendapat. Ketika ada orang yang mengkritik, bersikap kritis terhadap pemerintah, maka balasannya adalah serangan. Bukan menguliti, bukan mendebat pendapatnya, tetapi attacking personal, masalah personalnya. Nah, ini yang menurut saya kita belum dewasa dalam berpolitik dan dalam berdemokrasi dan dalam berdebat. Kalau menurut saya, kita harus memberikan ruang gerak kepada orang-orang kritis. Mereka bukan penjahat. Hanya memang caranya menyampaikan kritik sering membuat telinga kita panas. Tapi kan kalau memang Presiden Jokowi santai-santai saja, tidak mempermasalahkan, kenapa para pendukungnya selalu ribut? Kenapa para buzzer misalnya selalu menyerang pribadi orang-orang yang mengkritik pemerintahan atau mengkritik pemerintah? Apakah ini memang diminta ataukah inisiatif pribadi? Jadi sobat daerah sekalian, barangkali ke depan ya, walaupun kita take side di sisi pemerintahan atau take side di sisi oposisi, maka kita harus memulai debat-debat yang substantif, debat-debat yang mencerdaskan. Gus Nur sudah ditangkap. Ferdinand minta Polri juga proses Refli Harun. Budiman mengatakan, infrastruktur maju dibangun di rezim otoriter, Pak Jokowi terpaksa menjalankan PR Orba. Gerak cepat Polri menangkap Suri Nur Raharja alias Gus Nur di Malang atas kasus penghinaan atas Nahdlatul Ulama diapresiasi politikus Ferdinand Hutahian. Diketahui Gus Nur ditangkap atas laporan dari NU karena dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan sara dan penghinaan. Melalui akun Twitternya, Ferdinand mengatakan, terima kasih Polri atas kerja cepatnya, semoga Suki Nur bisa berkaca bahwa yang dia lakukan dan ucapkan adalah fitnah. Tak sampai di situ, mantan kader Partai Demokrat itu juga meminta polisi memproses Refli Harun sebab Gus Nur juga diduga menghina NU di akun YouTube milik pakar hukum perdata tersebut. Saya berharap Polri juga memproses hukum Refli Harun. Akun medsusnya itu menjadi penyebar informasi fitnah dan kebencian Gus Nur. Sebelumnya, Dirtipid Cyber Barreskrim Brigjen Slamet Uliandi menjelaskan Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap dini hari tadi. Gus Nur ditangkap atas tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020 lalu. Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan. Sebelumnya, Suri Nur Raharja alias Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon, Aziz Hakim ke Barreskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP-B-059-10-10-2020-Barreskrim tanggal 21 Oktober 2020. Aziz selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Allah alam bisawab, saya juga nggak paham.
saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja, Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Ki Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya, ngerokok, minum campur di situ, Bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turunlah, pusing di sini. Hanya itu yang saya Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana itu kan, keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Jadi kan berontak. Nah, pertanyaannya kenapa kok berontak? Nggak tahu saya, Bang. Maka tiba-tiba jadilah sekarang saya seperti ini. Selalu saja memang ada persoalan terkait dengan batas provokasi, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan dengan berpendapat. Ketika ada orang yang mengkritik, bersikap kritis terhadap pemerintah, maka balasannya adalah serangan. Bukan menguliti, bukan mendebat pendapatnya, tetapi attacking personal, masalah personalnya. Nah, ini yang menurut saya kita belum dewasa dalam berpolitik dan dalam berdemokrasi dan dalam berdebat. Kalau menurut saya, kita harus memberikan ruang gerak kepada orang-orang kritis. Mereka bukan penjahat. Hanya memang caranya menyampaikan kritik sering membuat telinga kita panas. Tapi kan kalau memang Presiden Jokowi santai-santai saja, tidak mempermasalahkan, kenapa para pendukungnya selalu ribut? Kenapa para buzzer misalnya selalu menyerang pribadi orang-orang yang mengkritik pemerintahan atau mengkritik pemerintah? Apakah ini memang diminta ataukah inisiatif pribadi? Jadi sobat era sekalian, barangkali ke depan ya, walaupun kita take side di sisi pemerintahan atau take side di sisi oposisi, maka kita harus memulai debat-debat yang substantif. Debat-debat yang mencerdaskan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sujatmiko menjelaskan perbedaan dalam pembangunan masa Orba saat Presiden Soeharto memimpin dengan kepemimpinan setelahnya. Menurut dia, pembangunan di zaman Orde Baru menjadikan rakyat sebagai objek dengan pendekatan teknokratis. Menurut sumber daya alam, pendekatannya teknokratis seolah-olah pembangunannya urusan segelintir orang pintar di Bappenas dalam comparative advantage, yaitu aku unggul membuat Indonesia unggul atas apa yang aku warisi. Atas apa warisan yang aku terima, yaitu sumber daya alam yang bagus. Politiknya tentu saja diktatorial, itu pembangunan Orde Baru. Dan rakyat itu objek pembangunan, yang seperti itu bukan khas Indonesia. Kata Budiman dalam webinar bertajuk dari #reformasi di korupsi ke #mosi tidak percaya di mana partai politik kita pada Kamis 22 Oktober 2020. Di mana-mana infrastruktur maju itu jika dibangun di rezim otoriter, Jerman maju di Khalifaan Ottoman. Korea Selatan juga di era Park Chung-hee. Nah, masalahnya 32 tahun Orde Baru dengan lamanya berkuasa, hasil pembangunan infrastrukturnya tidak proporsional dan seimbang dengan bayaran yang harus diterima dan dibayar, terutama tentang demokrasi dan hak asasi. Mencontoh negara seperti Korea Selatan yang pernah mengalami era otoriter, pemimpin yang diktator mampu menyelesaikan infrastruktur dengan sangat baik, sehingga pemimpin selanjutnya di era demokratis sipil tinggal melanjutkan pembangunan lainnya.
Karena pekerjaan Orde Baru yang tidak selesai itulah menjadi tugas yang perlu diemban oleh pemimpin saat ini. Sejak Soeharto lengser dan digantikan oleh Habibie, banyak pekerjaan yang masih harus ditanggung sampai saat ini. Kemudian pada saat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, mulai membangun kembali infrastruktur sambil membangun kesejahteraan melalui berbagai kebijakan. Namun Megawati tak lama memimpin yang kemudian dilanjutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mencoba masuk di wilayah zero enemy, mengakomodasi semua karena pada saat mulai Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega itu masih menyisakan infrastruktur tetapi juga menyelesaikan konflik politik lama. Dan Pak SBY fokusnya merangkul semua. Pada zaman Pak Jokowi di era sipil demokrasi sekarang terpaksa harus menjalankan PR-nya Orde Baru sambil menjalankan program-program sosial yang saat ini terjadi. Demikian pungkasnya.